Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandy Aulia dengan NPM 23082600055. Di sini saya perbaikan blok BSO1 dan saya akan mempresentasikan dengan judul Regulasi Sistem Pernafasan. Yang mana yang pertama, di sini ada definisi regulasi sistem pernafasan, yaitu proses kompleks yang mengontrol frekuensi dan kedalaman nafas untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh serta menjaga keseimbangan gas darah, terutama O2, CO2, dan pH darah. Selanjutnya, di sini ada mekanisme utama regulasi sistem pernafasan. Baru ada interaksi sistemik dalam regulasi pernafasan. Mekanisme regulasi sistem pernafasan dia terbagi empat, yang mana pusat pernafasan, kemoreseptor, mekanoreseptor, dan pengaruh metabolik dan keseimbangan asam basa. Yang pertama, pusat pernafasan. Terbagi dua lagi, ada medula oblongata dan pons. Medula oblongata terletak di batang otak dan mengandung dua kelompok neuron utama yang mengandung pernafasan. Yang pertama ada dorsal respiratory group. Dia terlibat dalam kontrol pernafasan darah dan mengirimkan sinyal untuk kontraksi otot diafragma. Yang kedua ada ventral respiratory group. Dia aktif terutama selama pernafasan kuat atau berat dan mengatur otot-otot aksesoris pernafasan. Baru yang kedua ada pons. Pons dia bagian dari batang otak yang membantu mengatur ritme pernapasan melalui dua pusat utama. Yang pertama ada pneumotactic center yang membantu mengendalikan laju dan pola pernapasan dengan mengirimkan sinyal yang menghambat inspirasi. Yang kedua, apneustic center mendorong inspirasi dengan memberikan sinyal yang memperpanjang kontraksi otot pernapasan. Kemudian ada kemoreseptor, terbagi dua, ada kemoreseptor sentral dan perifer. Kemoreseptor sentral dia terletak di medula oblongata. Kemoreseptor ini sensitif terhadap perubahan pH dalam darah. Peningkatan CO2 akan menurunkan pH dan merangsang kemoreseptor untuk meningkatkan laju dan kedalaman pernapasan guna mengeluarkan lebih banyak CO2. Kemudian yang kemoreseptor perifer, dia terletak di badan karotis dan badan aorta. Kemoreseptor ini merespon perubahan dalam PaO2, pH darah, pH CO2. Kemudian ada mekanoreseptor. Mekanoreseptor terbagi dua, ada reseptor regangan dan reseptor iritan. Reseptor regangan ini dia yang mengirimkan sinyal melalui saraf vagus untuk mencegah overinflasi. Baru yang reseptor iritan, dia merespon iritasi fisik atau kimia seperti asap atau debu dengan memicu refleks batuk atau bronkokonstriksi untuk melindungi saluran nafas. Selanjutnya ada pengaruh metabolik dan keseimbangan asam basa. Yang mana terbagi tiga, ada pengaruh CO2, pengaruh O2, dan pengaruh pH. Pengaruh CO2, dia karbon dioksida adalah pengendali utama pernafasan. Baru pengaruh O2, dia peran utamanya dalam regulasi pernapasan muncul pada kondisi hipoksemia yang disignifikan. Baru pengaruh pH, dia pH darah yang mempengaruhi aktivitas pusat dalam pernapasan. Selanjutnya ada interaksi sistemik dalam regulasi pernafasan. Regulasi sistem pernafasan ini tidak hanya melibatkan mekanisme fisiologis lokal, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor sistemik. Yang pertama aktivitas fisik, yang kedua stres dan emosi, dan yang ketiga adalah pengaruh obat. Selanjutnya ada sistem pernafasan manusia yang terdiri dari beberapa organ yang bekerja bersama untuk memastikan pasokan oksigen ke tubuh dan pembuatan karbon dioksida. Organ-organ ini dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama saluran pernafasan atas, yang kedua saluran pernafasan bawah. Di sini bisa kita lihat ada saluran pernafasan atas. Yang pertama itu ada hidung. Fungsinya menyaring partikel asing, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Baru ada sinus paranasal. Sinus paranasal itu ada sinus frontalis, maxillaris, ethmoidalis, dan sphenoidalis. Rongga-rongga udara yang mengelilingi rongga hidung, mereka membantu mengurangi berat tengkorak, menghasilkan lendir, dan meningkatkan resonansi suara. Baru ada faring. Faring terdiri dari nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Baru selanjutnya ada saluran pernafasan bawah, terdiri dari laring dan trakea, yang mana laring ini strukturnya terbuat dari tulang rawan termasuk kartilago tiroid dan epiglotis. Fungsinya mengarahkan udara ke trakea dan makanan ke esofagus. Epiglotis mencegah makanan masuk ke trakea selama menelan. Laring juga berperan dalam produksi suara. Selanjutnya ada trakea.
Trakea ini strukturnya tabung terbentuk cincin yang terdiri dari tulang rawan, meluas dari laring ke bronkus utama. Fungsinya, saluran utama untuk udara menuju paru-paru dilapisi dengan epitel berselia dan sel goblet untuk menangkap dan mengeluarkan partikel asing. Selanjutnya, ada paru-paru, terdiri dari bronkus, bronkiolus, alveoli. Yang mana bronkus ini, dia ada bronkus utama dan bronkus kunder serta tersier. Bronkus utama dia menghubungkan trakea dengan paru-paru kanan dan kiri. Bronkus sekunder, dia cabang-cabang bronkus utama yang mengarah ke lobus dan segmen paru-paru. Lalu ada bronkiolus. Bronkiolus, dia strukturnya cabang terkecil dari bronkus yang tidak memiliki tulang rawan. Fungsinya menyalurkan udara ke alveoli dan mengatur aliran udara melalui kontraksi dan relaksasi otot polos. Kemudian alveoli, dia strukturnya kantung-kantung udara mikroskopis di ujung bronkiolus. Fungsinya tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Selanjutnya ada mekanisme pernafasan. Mekanisme pernafasan ada inspirasi dan ekspirasi. Pernafasan adalah proses kompleks yang melibatkan pertukaran udara antara lingkungan eksternal dan paru-paru, serta pertukaran gas antara alveoli paru-paru dan darah. Yang mana inspirasi itu sendiri adalah fase aktif pernapasan yang melibatkan kontraksi otot-otot pernafasan untuk meningkatkan volume rongga dada dan menurunkan tekanan intrapulmoner, yang mana tekanan di dalam paru-paru, sehingga udara dapat masuk ke paru-paru. Kemudian ada ekspirasi, fase pasif pernapasan selama respirasi normal yang melibatkan relaksasi otot-otot pernafasan dan kembalinya elastisitas paru-paru dan dinding dada untuk mengurangi volume rongga dada dan meningkatkan tekanan intrapulmoner sehingga udara dapat keluar dari paru-paru. Baru ada beberapa jenis pernapasan berdasarkan mekanisme dan kondisinya. Berikut ada pernapasan dada, yang mana proses ini udara masuk dan keluar dari paru-paru terutama melalui gerakan tulang rusuk dan otot-otot interkostal. Jenis pernafasan ini lebih sering terjadi pada situasi di mana proses lebih dangkal dan cepat. Prosesnya yaitu kontraksi otot interkostal eksternal mengangkat tulang rusuk ke atas keluar meningkatkan volume rongga dada. Relaksasi otot interkostal eksternal dan kontraksi otot interkostal internal menyebabkan tulang rusuk kembali ke posisi semula, mengurangi volume rongga dada. Baru kedua ada pernafasan perut. Pernafasan yang dimana udara masuk dan keluar paru-paru terutama melalui gerakan diafragma. Prosesnya kontraksi diafragma menyebabkan diafragma mendatar, meningkatkan volume rongga ke dada bawah. Baru relaksasi diafragma juga menyebabkan diafragma kembali ke posisi kubah, mengurangi volume rongga dada. Selanjutnya ada respirasi eksternal. Respirasi eksternal ini adalah proses pertukaran gas antara udara di alveoli paru-paru dan darah di kapiler paru-paru. Tahap ini melibatkan beberapa mekanisme yang memungkinkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari darah ke dalam alveoli. Berikut adalah langkah-langkah detail dari respirasi eksternalnya. Yang pertama ada ventilasi, yang kedua ada difusi gas di alveoli, dan yang ketiga adalah pengangkutan gas oleh darah. Selanjutnya, yang keenam ada respirasi internal. Respirasi internal itu sendiri adalah proses pertukaran gas antara darah di kapiler jaringan tubuh dan sel-sel tubuh. Proses ini memastikan bahwa oksigen yang diangkut oleh darah mencapai sel-sel tubuh untuk mendukung metabolisme seluler, dan karbon dioksida yang dihasilkan sebagai produk limbah metabolisme dikeluarkan dari sel-sel tubuh ke dalam produk darah. Berikut adalah langkah-langkah detail dari ekspirasi internal itu sendiri. Yang mana yang pertama adalah pengiriman oksigen ke jaringan, yang kedua pengangkutan karbon dioksida dari jaringan, yang ketiga adalah pengangkutan gas oleh darah. Lalu, kesimpulannya adalah mekanisme pernapasan melibatkan interaksi kompleks antara otot-otot pernafasan, perubahan volume, dan tekanan dalam rongga dada, serta regulasi oleh pusat-pusat saraf dan reseptor kimia dan mekanis. Proses ini memastikan suplai oksigen yang cukup ke tubuh dan pembuangan karbon dioksida yang efektif, yang sangat penting untuk fungsi metabolik dan homeostasis tubuh. Gangguan dalam mekanisme pernapasan dapat menyebabkan berbagai kondisi klinis yang memerlukan perhatian medis. Baik, di sini ada referensinya, bisa dilihat. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.